Shalom jemaat Tuhan dan Bright Life Listener. Hidup dalam kekayaan menjadi harapan semua orang, termasuk orang Kristen. Kekayaan bagi sebagian besar orang adalah berupa materi, yaitu mobil mewah, rumah besar, uang yang banyak, deposito, dan lain-lain. Manusia bekerja keras dalam hidupnya supaya mendapatkan kekayaan materi, bahkan agar bisa mereka wariskan kepada keturunannya. Terlebih lagi dunia ini mengidentifikasikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Namun Alkitab mengajarkan kekayaan tidak hanya sebatas memiliki uang dan harta benda yang sering disebut sebagai kekayaan jasmani, tetapi juga ada kekayaan yang bersifat rohani yang dapat memberikan kebahagiaan sejati, berupa sukacita dan damai sejahtera di tengah masalah dan pergumulan berat yang sekalipun. Melalui Efesus 1 ayat 3-23 dengan perikop kekayaan orang-orang terpilih, Rasul Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras, namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kekayaan rohani itu? Siapakah yang memilikinya dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Apakah kekayaan rohani itu? Paulus menyebut kekayaan rohani sebagai berkat rohani di dalam surga. Itu dapat kita baca di ayat 1. Berkat rohani di dalam surga bukan berarti berkat yang kita terima pada saat di surga, tetapi berkat di dalam surga yang dianugerahkan kepada orang-orang pilihannya saat ini di dunia. Berikut rohani atau kekayaan rohani itu adalah: yang pertama, Allah telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Dapat kita baca di ayat 5. Sehingga kita mewarisi kerajaan Allah dan menerima semua janji-janjinya. Yang kedua, penebusan yang telah dilakukan di Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kita diselamatkan, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa yaitu maut. Itu dapat kita baca di ayat ke-7. Yang ketiga, menjadi ciptaan baru yang mengerjakan kehendak Allah, yang semula fokus kepada diri sendiri, kini menjadi fokus kepada Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang berada di dalam Kristus, namun lebih daripada itu menampakkan Kristus dalam hidup kita dan menjadi puji-pujian bagi hormat namanya. Itu dapat kita baca di ayat 11-12. Yang keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Dapat kita baca di ayat 13. Artinya kita telah dikukuhkan, disahkan, dan dijamin keamanan dan keselamatannya. Karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita sebagai penolong dan penghibur, maka kita tetap berdiri teguh dalam iman dan tetap bersuka cita. Yang kelima, kuasanya yang hebat, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi sesulit apapun hidup kita, mari percaya dan ingat betapa hebat kuasanya yang telah dinyatakannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu dapat kita baca di ayat ke-19. Lalu siapakah yang memiliki kekayaan rohani? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mempunyai pengenalan yang benar akan Yesus. Sebagai Tuhan artinya kita menjadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Hidup kita setiap hari ada di dalam pimpinannya. Kita berserah kepada kedaulatannya. Yesus sebagai Juru Selamat artinya hanya Yesus yang dapat menyelamatkan seluruh manusia dari dosa dan hukumannya. Yesus juga menolong manusia untuk mengisi masa depan sesuai dengan rancangannya. Namun kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang memiliki kekayaan rohani itu? Kekayaan rohani itu adalah anugerah. Maka apapun yang kita lakukan, mesti kita usahakan untuk berkenan kepada Allah, sesuai kehendak dan kebenarannya. Hidup kita mesti jadi berkat bagi sesama. Salah satu kekayaan rohani yang dianugerahkan kepada kita adalah keselamatan oleh penebusan darahnya. Oleh karena itu kita tidak boleh terus hidup dalam dosa tanpa berjuang untuk hidup baik dan benar. Seperti tertulis di Roma 6 ayat yang pertama, berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia? Paulus katakan sekali-kali tidak. Maka kalau kita masih mau hidup dalam dosa, sesungguhnya kita tidak menghormati pengorbanan Kristus. Bahkan kita telah menyia-nyiakan anugerah Allah. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mari kita tingkatkan pengenalan kita kepada Yesus. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Maka berkat rohani di dalam surga itu akan nyata dalam kehidupan di dunia saat ini. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.